Ya, Mirsa, kakak beradik di kota Medan, Sumatera Utara terlibat duel berdarah di rumahnya di kawasan Jalan Pulau Sicanang. Duel ini menewaskan sang kakak, sementara adiknya dalam kondisi kritis. Diduga dipicu adanya permasalahan keluarga, kakak beradik di kota Medan, Sumatera Utara terlibat duel berdarah di rumahnya di kawasan Jalan Pulau Sicanang, Kecamatan Medan, Kamis pagi. Keduanya terlibat perkelahian di rumahnya menggunakan senjata tajam. Akibatnya, Teguh Haryanto meninggal dunia dalam kondisi bersimbah darah dengan luka bacokan di bagian leher. Sementara sang adik kini dalam kondisi kritis akibat luka sabetan senjata tajam di bagian tangan dan kepala. Kepolisian sektor Medan Belawan masih mendalami keterangan para saksi guna mengungkap motif duel kakak beradik ini. Dugaan sementara, perkelahian dipicu lantaran sang adik sakit hati dan tak terima sering disuruh-suruh serta kerap dimarahi oleh korban. Kalau itu belum bisa kita pastikan karena saat ini juga satu yang meninggal dunia, satu lagi juga dalam keadaan kritis. Tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan telah mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit PHC di Kecamatan Medan Belawan untuk dilakukan visum. Panji Satrio, Medan, Sumatera Utara. Ya, Mirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendalami kasus ini. Kita sudah terhubung dengan AKBP Joshua Tampu Bolon yang merupakan Kapolres Pelabuhan Belawan. Selamat sore Pak Joshua. Pak Joshua, tadi kan kita sudah mendengar di paket berita ini bahwa latar belakang dari saling serang antara kakak beradik ini adalah karena masalah keluarga. Tapi apakah sudah diketahui apa sebenarnya lebih spesifik dan juga detailnya sehingga menyebabkan kekerasan ini terjadi? Baik, Mas, kami barusan mendatangi rumah korban. Kemudian setelah itu saya sempat tadi mengikuti acara pemakaman. Selanjutnya saya mendatangi rumah sakit tempat adik yang almarhum meninggal. Jadi hasil dari tadi saya melakukan penyelidikan dan menanyakan kepada keluarganya bahwa selama ini di rumah tersebut yang tinggal yaitu almarhum atas nama Teguh dan kemudian adiknya atas nama Bekti Sunardi. Nah, tadi malam mereka bertiga ini masih berbicara, kemudian tidak ada permasalahan. Namun tadi sekitar jam 4 subuh ketika abangnya atas nama Slamet yang paling besar ini sholat subuh ke masjid. Nah, pulang dari sholat subuh sekitar 5:30, dia sudah melihat di dalam kamar abang adiknya itu Teguh dan Bekti Sunardi sudah dalam keadaan tergeletak di kamar. Nah, jadi tadi kami melihat juga di TKP tersebut bahwa ada ditemukan kampak, ya, satu bilah kampak, kemudian ada satu bilah pisau pendek. Nah, dari fakta-fakta di lapangan dan hasil penyelidikan kami diduga antara almarhum Teguh Haryanto dan adiknya kandung Bekti Sunardi ini terjadi cekcok. Di mana sebelumnya Teguh Haryanto ini abangnya yang tewas terbunuh ini mempunyai penyakit penyakit kronis paru-paru basah dan selama ini dirawat oleh Bekti Sunardi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Nah, menurut dari pihak keluarga, almarhum ini sering memarahi si adiknya. Nah, di sini mungkin ada dugaan kami karena sakit hati sering dimarahi. Kemudian sakit hati. Kemudian si adiknya ini, Bekti Sunardi, membacok abangnya. Kemudian tewas di tempat. Setelah itu, adiknya ini, atau saudara Bekti Sunardi, melihat dari kami tadi melaksanakan prarekonstruksi, kemudian mencoba bunuh diri dengan menyayat tangannya. Dugaan sementara luka yang ada pada adiknya ini bukan akibat serangan dari kakaknya, tapi ada indikasi percobaan bunuh diri di sana, Pak. Betul? Ya, demikian. Tadi juga saya tanyakan dengan dokter, ya, saya datangi rumah sakitnya langsung. Ini diduga akibat perbuatannya sendiri, menyayat tangannya. Namun karena cepatnya Babin Kamtipmas
dari pagi tadi melaporkan kepada saya sekitar jam 6, kemudian saya perintahkan untuk menolong korban yang masih bernafas sehingga alhamdulillah ini bisa ditolong dan saat ini sedang dirawat. Demikian, Mas. Pak Joshua, mungkin bisa dijelaskan siapa saja yang tinggal di rumah itu, Pak, sampai kemudian tidak ada yang mengetahui ketika kejadian ini tengah berlangsung, Pak? Ya, yang tinggal di rumah tersebut adalah yang pertama almarhum Teguh Haryanto yang tadi sudah meninggal dunia. Yang kedua Bekti Sunardi yang saat ini dirawat bersama istrinya. Nah, ini juga masih kami dalami menurut abangnya yang paling besar, Pak Slamet Wiono yang tinggal di Bekasi, yang tadi sudah datang melihat bahwa rumah tersebut adalah rumah peninggalan orang tuanya. Oke. Nah, rumah orang tuanya ini tadinya dalam keadaan kurang layak, kemudian oleh almarhum Teguh Haryanto yang bekerja sebagai pemborong, ini dibangun kembali, direnovasi. Nah, pada saat direnovasi ini sudah baik, si Bekti Sunardi yang tadinya tinggal di luar, ini menumpang tinggal di rumah warisan tersebut. Nah, ini masih kami dalami apakah ini ada kaitannya masalah harta warisan ya untuk yang berhak untuk memiliki rumah tersebut. Namun karena kondisi tidak memungkinkan tadi kami belum bisa melakukan wawancara terhadap. Sejauh ini siapa saja yang sudah diperiksa, Pak? Saksi-saksinya, Pak? Yang pertama istri dari Bekti Sunardi ya atas nama Ika Rahayu, kemudian abang korban dan kemudian masyarakat setempat yang dari keterangan para saksi sementara ini, apakah kekerasan atau cekcok lah setidaknya antara kakak beradik ini juga sempat terjadi sebelumnya mungkin? Tidak pernah ya, ini masih kami juga belum, karena tertutup ya selama ini, jadi belum ada tetangga-tetangga mendengar mereka cekcok. Baik. Demikian, Mas. Terakhir Pak, singkat saja, adiknya sekarang kondisinya bagaimana, Pak? Saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit PHC Belawan, ya. Kondisinya sudah membaik, tapi tadi menurut dokter perlu dirawat khusus karena yang bersangkutan juga mempunyai sakit paru-paru. Jadi komplikasi, Mas. Demikian. Baik, terima kasih Pak Joshua atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kami akan menantikan update dan juga perkembangan kasus ini dari Anda. Terima kasih, Pak.